dengan ditindaklanjuti dengan apa namanya secara teknis praktek, yaitu ditenggelamkan ke air lalu bangkit, memberikan simbol bahwa bersama dengan itu kita diselam, lalu artinya masa lalu kita, dosa kita, lalu kehidupan lama kita kubur dengan simbol bersama dengan kematian Tuhan Yesus, sehingga itu dia kubur lalu bangkit keluar ke air, memberikan simbol bahwa bersama dengan kebangkitan Yesus mengalami pemuliaan dan kita mengalami pemulihan, arti itu. Tetapi yang paling esensi, yang paling mendasar sebelum kita baptis, kita harus mengerti yang disebut dengan pertobatan. Artinya kita bertobat. Nah, pertobatan ini bukan hanya berlaku bagi orang yang mau dibaptis. Ya. Pertobatan ini sebenarnya berlaku pada semua kita yang mengakui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Semua kita bertobat. Ya. Dalam konteks pertobatan itu, ya. Nah, pertobatan itu bukan hanya sekali dalam seumur hidup. Ya. Pertobatan itu kontinu, terus menerus. Ya. Dalam setiap hidup kita. Itu adalah langkah awal dari sebuah pertobatan. Langkah awal. Artinya selanjutnya terus kita menggarap, terus kita memperlengkapi, terus kita melakukan pertobatan. Pertobatan. Nah, kalau etimologi kata bertobat itu berasal dari kata dasar tobat. Kata tobat berasal dari kata sarapan Arab yang menurut kamus besar bahasa Indonesia, tobat merupakan kata kerja yang berarti sadar dari dosa dan tak akan mengulangi lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan agama, menyesali perbuatannya. Sedangkan bertobat adalah sebagai kata kerja yang berarti menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan atau perilaku, kembali kepada Tuhan atau agama atau jalan yang benar. Itu secara etimologi. Bertobat itu. Artinya kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Seperti saya sampaikan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kadang-kadang gini, orang kalau udah menyangkut kata dosa, kadang-kadang orang alergi. Jadi, aduh, kamu berdosa ya. Jadi semacam gimana ya? Enggan orang mau menyebut hal itu. Padahal sebenarnya setiap kita ini berdosa, kita tidak tepatan. Karena kita merasa bahwa kita ini sudah nggak tepat sasaran hidup kita, yang diawali dari kerangka berpikir kita, dari konsep hidup kita, dari mindset kita, yang tentu dia akan terkonek dengan keinginan hati kita, dengan hasrat kita dan perasaan kita, lalu tersalurkan kepada sikap dan tindakan kita. Nah, itu kita sudah meleset. Nah, itu yang perlu kita sesali dan perlu kita rubah. Nah, sadar nggak kita bahwa kita ini sudah berdosa kepada Tuhan? Kalau kita sadar pada Tuhan, apa kira-kira? Ya, selamat masuk artinya berputar balik kembali. Berputar balik kembali.
Jadi mengacu kepada tindakan berbalik. Artinya baradosa, ya, baradosa terhadap Allah dalam dan mulai terjemahan mulai Yeremia dan mulai Yeremia telu ayat 14. Alkitab, ya kita ada, ya buka Yeremia telu ayat 14. Yeremia telu ayat 14. Kembalilah daripada anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Nah, arti kembalilah. Nah, selanjutnya, nah, uang Mazmur 70 hanya ayat 24. Apabila ia memberi mereka maka mereka akan mencari dia. Mereka berbalik dan ini Allah. Ya, berbalik. Mazmur berbalik. Nah, sama pengertiannya. Berbalik atau kembali. Nah, arti arti kata bertobat dalam bahasa perjanjian lama dan artinya bertobat. Kembalilah. Digunakan dalam Yeremia telu ayat 14 dan Mazmur 70 hanya ayat 24. Nah, selanjutnya amun huang pengertian nilai perjanjian baru, nah, arti bertobat perjanjian baru, nah, yaitu metanoia. Ya, metanoia atau dengan artian, ya, artinya pembaharuan, ya. Pembaharuan pikiran, pembaharuan pikiran. Nah, nara perlu kita bertobat. Perlu kita tobat pertama adalah kan anti konsep berpikir kita. Nah, kita harus kembali ke cara berpikir sama Tuhan Yesus berpikir. Kita harus kembali sama seperti atau berbalik ke arah ke sama dikehendaki oleh Yesus itu membuat. Nah, jadi bertobat. Nah, jadi bertobat sebenarnya bukan hanya sekedar, ya, ibarat bahasa kote bara ulu perokok lalu umbet merokok. Nah, bara ulu berjudi jadi umbet berjudi kan kote kan, ya. Nah, bara ulu penanjaru jadi umbet penanjaru. Nah, dia cuma gitu. Nah, jite buah dari perubahan pola pikir. Itu buah, dampak lah. Nah, itu dampak. Awi perubahan pola pikir kita berubah. Selama itu kita berpikir bahwa memikir akan hanya semata pikiran kehendak kita kebuat. Nah, awi kita sadar bahwa belum kita tuh sesungguhnya dia milik kita kebuat, adalah milik Allah. Lalu kita sadar bahwa tujuan kita hidup kita tuh jadi salah, jadi melenceng. Lalu kita berubah. Nah, berubah kalau pola pikir kehendak sudah kehendak. Nah, dampak dari perubahan kita sadar. Nah, raja salah melewati barang kita tuh. Jadi baptisan itu langkah awal menjadi hal kita. Dan apakah setelah baptisan kare lalu ikau bebas dia berdosa lagi? Oh, dia peluang kesempatan akan melakukan perbuatan are. Itu kan harus langkah awal. Untuk kita tuh berproses terus ke depan. Nah, juga baptisan teh pemetraya.
Mulai Roma pasal 12 ayat 12. Coba buka Roma pasal 12 ayat 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi, nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, dalam belum kita. Nah, arti gitu endal. Nah, arti pola pikir. Lalu kedua gitu sama tujuan belum itu. Nah, ketelu ya artinya karakter dan moral itu dia harus ya sama. Nah, atau dengan kata lain perilaku dengan kita. Gitu. Nah, dia tahu sama, artinya dia harus berubah sama dunia. Nah, ketika telu dia berubah, jadi kita tahu membedakan. Di kue di kehendak ketala. Nah, di bahala pekan hatala. Di kue di pernah berkenan akal. Kita pasti tahu beda. Nah, awi narai, awi gitu yang berubah. Nah, maka telah pertobat. Itu inti ya pertobatan itu. Nah, oleh sebab itu pertobatan dia cuma sinde yang hidup, tetapi selalu setiap saat kita bertobat. Alinare kan nanti medan peperangan itu tuh adalah mulai pikiran itu tuh ya kok mungkin kau tahu untuk mulai itu. Nah, tapi belum tentu pikirannya sejalan dengan kita munduk tuh. Ya, tahu kau munduk, tapi pikiranmu mereka tahu kita berkisah tuh berkisah, tapi pikiranmu tadi kata Coba menyabar, ya, dia fokus. Nah, itulah pikiran puna medan akan api. Nah, kita memfokuskan pikiran kita, menawan pikiran kita pada satu tujuan di jalan. Sama-sama berjuang tuh. Sama-sama. Yalah, kalau menurut aku pendeta, lalu aku lebih hebat dari kau. Oh, belum tentu. Yalah, kalau menurut Beni, mungkin di setiap minggu ke gereja lalu lebih dari itu, belum tentu. Kutek kayak sebaliknya. Sama-sama berjuang. Nah, jika dia menentukan berkenan dan layak kita dengan hatala itu semua. Kare. Ya, kita ibarat lu gawi. Nah, tapi kita begawi sesuai dengan tuntunan gitu. Ya, gawi. Nah, gambaran dikirakan disampaikan nilai Matius pasal 5 itu. Pea ko iki. Nanture ika ada pakaian. Ya tuh. Narai awi dari hamba gitu. Nah, iya pegawai. Iya dia mikir pokoknya yang penting aku mau taat, mau setia, mau belum sesuai dengan narai di kehendak Allah. Nah, adalah menghendak aku memperhatikan ulu susah. Ya aku perhatikan. Firman mengajar kita, ya aku perhatikan aku gawi. Dan gitu. Ita masih semangat. Awi ita tege firman jadi dicontohkan. Dan gitu. Amun ini sila perjanjian lama, oh jatuh. Dan gitu. Jatuh jadi contoh ini niru. Menita banget. Oh tuh acuan. Tuh petunjuk. Tuh. Nah, iya betul. Tinggal ita ini dan hendak dia kita menjalankan melangkah menemun gitu. Nah, semakin kita hendak menemun gitu bukan berarti kalau bebas hambatan. Iya. Are hambatan. Di suku tuh. Nah, contoh kita nara perlu kita hendak dibalikkan kita, arti hendak dilepaskan kita. Nah, itu sederhana. Oh, aku hendak umbet berokok. Kira-kira ketika kau hendak umbet berokok lalu dengan otomatis lu tendek berokok. Oh dia. Justru ketika kau hendak tendek merokok maka kau diperhadapkan dengan ulu. Ulu cuma nawar rokok kan kita.
godaan. Diperhadapkan kita. Diperhadapkan kita. Aku udah tidak merokok. Anak merokok teh. Bujur. Tapi uang handal kita udah pasti kau akan diperhadapkan dengan ulu. Ulu menawar rokok tuh rokok lek. Tuh, elah itu rokok dia bergaul tuh. Pasti. Nah. Oke, handal tuh. Uli nolak. Menang handal tuh. Menang. Jadi Tuhan aku menang. Jiru. Pasti tega lagi. Terus sampai kare tega saatnya. Kita bujur-bujur menang mengalah gitu. Kita arti ulu hendak narai kah? Peribahasa hendak manokan diri kah? Kita dia akan tertarik menang satu sisi gitu. Jelas kata